Hai Moms, saya Glory Oyong. Tidak terasa ya, sudah 3 bulan lebih anak-anak harus bersekolah di rumah sebagai bentuk pencegahan penyebaran COVID-19. Nah, tahun ajaran baru yang sudah dekat juga belum tentu nih bersamaan dengan dimulainya kembali aktivitas bersekolah dengan tatanan protokol kesehatan yang baru atau the new normal. Lalu seperti apa pula perasaan anak-anak? Mungkin sebagian mereka sudah mulai rindu sekolah ya, rindu teman-temannya, rindu gurunya, dan suasana di kelasnya. Dan bagaimana pula perasaan orang tua, tantangan orang tua ketika menemani anak-anak mereka bersekolah di rumah. Nanti kita akan bahas dengan mendengarkan pula apa kata pakar dan kapan tepatnya kita akan mulai mempersiapkan anak sebaiknya untuk kembali beraktivitas dengan tatanan normal yang baru di sekolah mereka. Ikuti liputan selengkapnya. Proses belajar di rumah tentu berbeda ya dengan yang biasanya berlangsung di sekolah. Perlu peran lebih dari moms dan dads untuk menemani anak mengerjakan tugasnya. Dan penyesuaian juga bagaimana bisa membimbing anak untuk mengerjakan semua tugas-tugasnya. Nah, nggak cuma moms and dads nih yang merasakan penyesuaian untuk bisa belajar di rumah. Si kecil juga mungkin ada merasa bosan, stres, dan rindu juga dengan suasana belajar ketika di sekolahnya. Di sekolah. Kenapa? Karena bisa langsung diajarin sama guru. Di sekolah. Kenapa? Karena kangen sama teman-teman. Sekolah. Kenapa? Karena banyak teman-teman. Terus emang apa lagi sih yang dikangenin sama sekolah? Itu guru. Harus evaluasi lagi berbagai sektor. Jadi dari status epidemiologinya udah baik belum untuk wilayah sekolah ini, aman nggak untuk sudah mulai bisa diterapkan dengan melihat kasus daripada COVID ini. Kalau kasusnya masih meningkat seperti ini, rasanya kalau saya sih belum menyarankan untuk anak masuk di era pandemi seperti ini. Kalau saya lebih melihat lebih ke minusnya ya Mbak untuk saat ini ya. Bagi saya melihat perkembangan sejak COVID hingga saat ini di mana dari Kementerian Pendidikan dan yang dikoordinasikan dengan sekolah-sekolah, kita sangat mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah, bahwa dengan dilakukan pembelajaran jarak jauh dengan lewat online seperti itu, dengan modul yang dimodifikasi sesuai dengan usia anak, saya rasa untuk saat ini lebih aman seperti itu. Jadi kalaupun sampai harus masuk di tengah pandemi ini, diharapkan kerjasama dari berbagai pihak terkait, dari pihak pemerintah, dari pihak sekolah, bekerjasama dengan dokter-dokter anak di sekitar wilayahnya juga. Kemudian dari orang tua juga harus mempersiapkan. Dilihat juga dari faktor usia anaknya ya. Kalau misalkan usia anaknya masih kayak PAUD, TK, tentu perlu pengawasan yang lebih ketat dan sebaiknya sih dianjurkan tidak dulu untuk masuk di sekolah di era pandemi ini. Tapi kalau untuk anak yang besar seperti anak yang sudah besar seperti SMP atau SMA, di mana orang tua dapat tetap memberikan mengingatkan anaknya untuk selalu menjaga jarak, kemudian menggunakan masker, cuci tangan, menjaga hygiene untuk hygiene pribadi, kesehatan yang sendiri. Kemudian di lingkungan sekolahnya juga harus ada kerjasama, dalam arti sekolah juga harus menjaga kesehatan dalam arti ruangan kelas atau lingkungan sekolah yang rutin disemprot, kemudian jarak di kelas antara sesama murid itu ada jaraknya masing-masing.
seperti itu. Dan kalau ada yang sakit, tentu sudah dilakukan screening dari awal ketika anak mau masuk, dari depan, garda depan pun sudah harus dilakukan screening sehingga bila sakit tidak dipaksakan anak untuk masuk. Walaupun tentunya ada rasa khawatir ya Mams untuk menyongsong era new normal, tapi ada kemungkinan si kecil akan dipersiapkan untuk kembali beraktivitas di sekolah meskipun dengan protokol kesehatan yang baru. Nah, apa yang bisa kita lakukan kini? Kita membuat nyaman si kecil dengan kondisi belajar di rumah dan juga menjaga asupannya agar kesehatannya terjaga. Dan jangan lupa saksikan video parenting lainnya di YouTube Nakita Channel ya Moms. Subscribe, like, share, dan klik lonceng notifikasi YouTube Nakita Channel. Sampai jumpa!